Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah pertanyaan datang kepada Syekh Abdul Al-Faqih Hasyimkiti, ulama mufti di Yayasan Syabakah Al-Islamiyah yang bertempat di Qatar. Di dalam pertanyaan tersebut beliau ditanya tentang bagaimana atau apa yang harus diucapkan oleh seseorang yang bersin di dalam sholat. Lumrah ketika kita tahu bahwa di luar sholat ketika orang bersin, maka sunnahnya beliau orang itu mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana ketika sedang di dalam sholat? Bolehkah orang mengucapkan alhamdulillah ketika sedang bersin? Nah, pertanyaan tersebut berbunyi, Assalamualaikum Syekh, kalau seseorang mengalami bersin di dalam sholat, apakah dia boleh mengucapkan alhamdulillah? Dan pertanyaan serupa pun banyak diajukan di internet, di Brainly, oleh adik-adik kita yang sedang belajar di bangku sekolahan. Nah, menjawab pertanyaan ini, Syekh Abdul Al-Faqih mengatakan bahwa orang yang mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat ketika bersin, maka ada beberapa ulama yang menyatakan boleh. Demikian kata beliau. Jadi dalil dari pernyataan beliau ini adalah sebuah hadis dari Rafi'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan bahwa sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atostu, kemudian beliau bersin. Fakultu, maka kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah hamdan kasiran mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarduh. Alhamdulillah hamdan kasiran, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sangat banyak. Mubarakan fih, yang diberkahi di dalamnya. Mubarakan alaihi, juga keberkahan di atasnya. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Rabb kami, Tuhan kami, Allah subhanahu wa ta'ala menyenanginya dan meridhoinya. Nah, kemudian Rafi'ah bin Rafi ini mengatakan bahwa setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbalik badannya melihat kepada jemaah di belakang beliau, kemudian beliau berkata, man mutakallim fi sholat, siapa orang yang berbicara di dalam sholat tadi? Semua jemaah terdiam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi untuk kedua kalinya, man mutakallimi fi sholat, siapa tadi orang yang berbicara di dalam sholat? Semua sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Kemudian beliau bertanya lagi untuk ketiga kalinya, man mutakallimi fi sholat, siapa tadi orang yang berbicara ketika sholat? Kemudian Rafi'ah bin Rafi tadi radhiyallahu anhu, beliau mengangkat tangan, kemudian beliau mengatakan, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara ketika sholat tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kamu ucapkan tadi? Maka Rafi'ah bin Rafi tadi mengatakan, alhamdulillah hamdan kasiran mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda,
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pujian yang sangat banyak, keberkahan di dalamnya, keberkahan di atasnya. Kemudian sebagaimana Rob kami menyenanginya dan Rob kami meridhoinya. Nah, mendengar pengakuan dari Rafi'ah bin Rafi tadi, Rasulullah SAW bukan mengingkarinya, kemudian justru Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ada lebih dari 30 malaikat yang berebut untuk mengangkat kalimat tersebut ke atas langit. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti, menjadi penguat, menjadi pembantah atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa haram atau makruh untuk mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat ketika bersin. Hal ini pula yang dikatakan oleh Syekh Mubarakfuri di dalam kitabnya Syarah Sunan At-Tirmidzi Tuhfatul Ahwazi, bahwa hadis ini menjadi pembantah bagi pendapat yang mengatakan bahwa makruh atau haram untuk mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di dalam sholat. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembacaan fatwa dari Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Shinqiti tentang bagaimana hukum mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di dalam sholat. Boleh, bahkan kalau hadisnya lebih panjang dari sekadar alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Silakan like dan subscribe channel ini, atau kunjungi, Anda bisa membaca naskah ini di situs mukminun.com, referensi Islam terpercaya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.